Right, kita lanjutkan pembahasan kita tentang reversible reaksi bolak-balik pada video yang part ketiga ya, part terakhir ini saya kira. Kita akan lihat contoh-contoh sederhana. Contoh 3 ya. Ini reaksinya adalah reaksi fase cair ya. 2A menjadi B ya. Ini sederhana fase cair ya dalam reaktor batch ya. Data konstanta kesetimbangannya ada dalam konsentrasi 20 liter per mol. Kemudian CA0-nya 0,2 mol per liter. Kita diminta menentukan estimasi ya, mengestimasikan berapa konversi saat setimbang. Jadi ketika saat setimbang ini berapa sih konversinya begitu. Baik, kita akan lihat dengan tahapan-tahapan step-step yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya ya, lecture 8. Dalam hal ini mol balance ya. Meskipun kita tahu reaktornya adalah reaktor batch, tapi di sini kita tidak membahas tentang waktu, tidak membahas tentang volume reaktor, jadi mol balance-nya bisa kita abaikan, tidak diperlukan datanya. Kemudian langkah kedua rate law atau bersama laju reaksinya ya. Bersama laju reaksinya, reaksinya tadi apa? 2A menjadi B ya, 2A menjadi B. Kalau reaksinya elementer, ya, kalau reaksinya itu elementer, maka kita bisa menyatakan ya elementary reaction. Jadi reaksi elementer ini dengan mudah kita bisa menyatakan min RA-nya sama dengan K CA kuadrat karena koefisien A-nya 2 min KB kali CB. Kalau kita keluarkan KA atau K1 boleh juga. CA kuadrat min CB per KC, tentu saja dengan definisi KC di sini adalah K1 per K2 atau KA per KB gitu ya. Ini hanya simbol ya, boleh digunakan KA, boleh KB, boleh K1, K2 juga boleh ya. Kemudian stoichiometry, data yang kita ada adalah CA0-nya ada tadi ya 0,2, kemudian konstanta kesetimbangannya sudah ada datanya yaitu 20 liter per mol. Kita diminta menentukan XE-nya. Saat setimbang berarti laju reaksi ke kanan, ini laju reaksi ke kanan, ini sama dengan laju reaksi ke kiri. Itu sama. Jadi K CA kuadrat sama dengan KBCB. Atau boleh juga dikatakan min RA-nya sama dengan 0 saat setimbang. Ketika min RA-nya sama dengan 0 atau CA kuadrat yang KA CA kuadrat sama dengan KBCB ya. Atau bisa juga dinyatakan kalau kita mengambil definisi min RA sama dengan 0, berarti ini CA kuadrat, ini min RA-nya yaitu yang persamaan 2 ini ya, ke sini ini sama dengan 0, sehingga kita punya CA kuadrat sama dengan CB per KC ya. Kita boleh juga menyatakan misalnya KA-CA kuadrat sama dengan KB CB ya. Nanti KA per KB-nya sama dengan CB per CA kuadrat ya. Jadi seperti ini ya. Atau KC-nya dengan CB per CA kuadrat, di mana KC adalah tadi KA per KB ya. Baik, kemudian karena ini saat setimbang, kondisi setimbang, kita menyatakan KC-nya dalam konsentrasi atau bisa dinyatakan dalam KE. KC sama dengan KE. CB-nya menjadi CBE, yaitu konsentrasi B saat setimbang. CA-nya jadi CAE, itu A saat setimbang. Nah, bagaimana definisi CB, bagaimana definisi CA? Definisi CA-CB dalam bentuk konversi ya, dalam bentuk konversi bagaimana? Nah, makanya kita perlu tabel stoichiometry ya, stoichiometry. Kita lihat ya. Tabel stoichiometry ya. Reaksinya adalah 2A menjadi B. Mula-mula adalah CA0, mula B-nya 0. Bereaksinya tentu konversinya A kalikan CA0. B-nya yang terbentuk sebanyak A yang bereaksi dikalikan ya
koefisien reaksinya setengahnya, ini koefisiennya 1, koefisiennya 2 ya setengah. Sehingga di akhir reaksi CA-nya adalah CA0 mula-mula dikurangi yang bereaksi 1 min XA, CB-nya ya setengah CA0 XA ya. Sehingga tadi KE tadi sama dengan CA per CB tadi ya, CA per CB kuadrat tadi ya. Jadi K itu adalah CA per CB kuadrat, definisi CA-nya, CB per CA kuadrat. Ini, jadi KE tadi adalah CB, CB-nya ini dibawa ke sini, CA kuadrat, CA-nya dibawa ke sini ya. Gitu ya teman-teman ya. CB-nya setengah 0, XE per 2 atau setengah ya, ini setengahnya terus di sini. E adalah saat setimbang. Kemudian CA0 1 min XA-nya jadi XAE atau XE untuk setimbang. Dikuadratkan karena tadi koefisiennya 2, sehingga bisa ditulis jadi XE per 2. Karena CA0-nya kan nanti dicoret ya, bisa dicoret 1 ya, sehingga 2 CA0 1 min XE kuadrat. Atau kemudian bisa ditulis 2KE CA0 sama dengan XE 1 min XE kuadrat. KI-nya tadi berapa? KI-nya 20. 2 kali 20. CA0-nya adalah 0,2. Sehingga nilainya ini adalah 8 ya. XE per 1 min X kuadrat sama dengan 8. Kalau kita hitung dengan trial ya ketemunya 0,7. Atau pakai persamaan ABC juga boleh. Kan dari persamaan kuadrat nantinya ya. A kuadrat plus B kuadrat plus C sama dengan 0. Baik, silahkan dicermati lagi teman-teman. Jika ada kesulitan, silahkan diputar ulang. Kalau masih belum paham, bisa kita diskusikan lebih lanjutnya. Baik, kita lihat contoh 4 ya. Contoh 4. Di sini kita diminta menentukan konversi saat setimbang serta komposisinya untuk reaksi pelarutan hydrobutyric acid ya. Kalau ditulis sederhana menjadi seperti ini, A menjadi R. Ini sederhana sekali ini. Fasenya apa ini? Fasenya cair atau ya. Kayaknya fasenya cair ini ya, masih sederhana ya. Kemudian kita akan lanjutkan pada inisial konsentrasi 0,182 mol per liter dan saat kesetimbangan adalah 2,68 ya. Itu pada suhu 25 derajat Celcius. Baik. Untuk mol balance tidak diperlukan karena di sini kita tidak membahas tentang waktu juga volume reaktor. Kita bisa langsung ke rate law untuk persamaan laju reaksinya A menjadi R min mestinya B, ini B apa ya B ini? Hydrobutyric acid-nya. Mestinya di sini bukan min RB yang tepat ya, min RA mungkin maksudnya begitu ya. Ya, min RA sama dengan K1CA min K aksen CR ya, atau K2 boleh ya. Kenapa kok beda-beda simbolnya, Pak? Saya ingin menunjukkan bahwa ini tidak ada yang baku, jadi tergantung referensi yang kita pakai ya. Jadi bisa digunakan K1, K2, K1 aksen dan seterusnya, mana-mana boleh digunakan ya. Kemudian saat setimbang tentu saja reaksi ke kanannya lajunya sama dengan reaksi ke kiri, yaitu K1CA sama dengan K1 aksen CR ya. Atau K1 per K1 aksennya, K1 per K2-nya sama dengan KE atau KC sama dengan produknya CRE saat setimbang dan CA pada saat setimbang. Sekarang bagaimana kita menentukan konsentrasi saat setimbang? Kita buat dulu tabel stoichiometrisnya. Ini saya kira mudah ya. Koefisiennya satu semua yang mula-mula CA0, CR-nya 0, yang bereaksi adalah CA0XA. Tentu saja yang terbentuk adalah CA0XA karena koefisiennya sama dengan 1 ya. Kemudian definisi ini, CRE ini kita ganti dengan definisi yang di stoikiometri, tabel stoikiometri ya. Jadi KE sama dengan CRE per CAE. CRE ini kita bawa ke sini.
Ini jadi CA0 XAE, CAE-nya menjadi CA01 min X. Ini ya, maaf ini harus dibetulkan, nanti lupa lagi. Ya, harus dibetulkan dulu ya teman-teman ya, nanti kalau ini mestinya 1 CA01 min XAE, maksudnya begitu ya. Oke, sebentar. Ya, sudah. Kan baik, CA01 min XAE ya. Jika nanti ini CA0-nya bisa saling menghilangkan, disoret ya. Kita punya KA atau konstanta kesetimbangannya sudah ada 2,68 sama dengan XAE, 1 min XAE, sehingga dengan mudah kita bisa menentukan XAE-nya sebenarnya 0,73. Kalau XAE-nya sudah ketemu 0,73, maka komposisinya dengan mudah kita tentukan ya, tinggal dimasukkan saja data ini XAE ini masukkan ke sini, nanti ketemu CAE-nya, XAE masukkan ke CR, nanti ketemu ya, nilainya ya. Demikian teman-teman untuk example 4 ya. Saya kira ini juga simpel, sederhana. Fase cair ya, fase cair dan koefisien reaksinya masih satu-satu semua. Jika ada yang belum clear silahkan diputar kembali, diputar ulang part-part mana yang belum jelas. Kalau masih belum clear juga nanti silahkan ditanyakan. Dan kita sampai pada contoh yang terakhir yaitu contoh 5. Ini agak sedikit tidak rumit, cuma ini fase gas, jadi harus hati-hati ya, harus hati-hati. Karena kita harus menentukan berapa epsilonnya, begitu-begitu ya. Baik, kita lihat. Reaksi shifting ya, ini pergeseran H2O dan CO menjadi CO2 plus H2 ya. Dilangsungkan pada suhu yang tinggi 1000 Kelvin dan 10 atm. Hati-hati di sini for an equimolar, campurannya molarnya sama, mol masuk reaktor itu untuk H2O tentunya fase gas nih ya, uap ya, dan CO ini sama, molarnya sama. Tentukan konversi saat setimbang dan konsentrasi masing-masing reaktan maupun produk saat setimbang ya. Jadi kita diminta menentukan konversi saat setimbang dan juga menentukan komposisi ya, baik reaktan maupun produk saat setimbang. Ini data-data termodinamikanya, baik untuk CO, CO2, H2O dan hidrogen 0 ya. Baik, untuk mempermudah perhitungan penulisan ini kita simpulkan saja untuk air adalah A sebagai H2O, B-nya sebagai karbon monoksida, ini dioksida dan hidrogennya. A plus B sama dengan C plus D, koefisiennya satu semua ya. Baik, yang pertama kita lakukan adalah menentukan konstanta kesetimbangannya. Reaksinya bolak-balik, kesetimbangan Kc. Kc sama dengan eksponensial delta G standar per RT. Delta G ini dihitung dari data-data termodinamikanya, delta G-nya. Yaitu energi Gibbs produk, yaitu dikurangi energi Gibbs reaktan. Karena koefisiennya satu semua ya, tinggal masukkan datanya aja ketemu. Nanti delta GR-nya adalah 730 minus ya. Kemudian dimasukkan datanya kebersamaan Kc ini sehingga ketemu harga Kc-nya adalah 144. Ini Kc-nya. Kalau sudah ketemu Kc, kita definisikan Kc-nya ini ya, dari geometris tadi, produk dibagi reaktan. Ini produknya ada C dan D, ini reaktannya A dan B, masing-masing dalam kondisi yang setimbang ya. Kemudian kita definisikan ya, karena ini equimolar, antara A dan B ini equimolar, maka kita bisa menggunakan A atau B sebagai limiting reaktan, boleh mana-mana saja. Di sini kita menggunakan B sebagai limiting reaktan, ya. Kemudian kita bisa menyatakan di sini CB atau CA-nya, CA-nya adalah CB0 1 min XAE. B-nya juga sama, CB0 1, karena ini equimolar ya, sama aja ya. A dan B itu sama. Nah, sementara C dan D ini
yang terbentuk adalah sebesar B yang bereaksi, yaitu CB0 kali XE. Dia juga sama, yang terbentuk adalah sebesar B yang bereaksi, CB0 kali XA atau XE ya. Kemudian kita sederhanakan. Kalau saudara masih bingung ini ya dibuat jadi dibuat tabel stoikiometrinya ya. Saya kira tidak ya, sudah terbiasa sudah. Kemudian dikalikan menjadi CB0XE kuadrat, CB01 min XE kuadrat. Pak, bagaimana kalau kita ambil A sebagai limit? Ya sama saja, di sini ganti CA0 ya. Sini CA0 gitu saja. Tapi hasilnya sama ya. Sama dengan 1,44 sehingga kita selesaikan di sini CB0XE-nya per CB01 min XE adalah 1,2 ya. Akar dari 1,44. Sehingga kalau kita selesaikan ketemu XE-nya konversi saat setimbangnya adalah 0,55. Nah, kemudian ini baru konversi saat setimbang ya, baru 1 poin. Bagaimana komposisi? Komposisinya ini biar tidak ya. Saya hapus dulu ya biar tidak crowded gitu. Ya, komposisinya bisa dilihat dari sini ya, nah, inilah komposisi, ada CC, CD, CA, CB ya. Ya, saat setimbang. Maka di sini komposisi CC dan CB itu CC sama dengan CD. Komposisi A dan B juga sama saat setimbang. Maka kita menghitung di sini misalnya apa? CB dulu ya. CB itu sama dengan CB0 1 min X. Maka kita perlu menghitung CB0 dulu. Nah, di sini kita perlu data CB0. CB0 adalah konsentrasi B mula-mula, konsentrasi CO monoksida mula-mula. Karena ini fase gas, jadi gunakan persamaan gas ideal PB0 per RT. PB0 per RT. Sementara PB0 sendiri adalah fraksi molnya B kali P totalnya dibagi RT. Karena equimolar, maka fraksinya B ini adalah setengahnya. Yang setengah punya A ya. Jadi setengah ini diperoleh dari equimolar tadi. 0,5 ini diperoleh dari equimolar. Yaitu setengahnya punya B, setengahnya punya A. Tekanannya adalah 10 atm, ini R, ini T-nya. Ketemu CB0-nya adalah 0,061. Sehingga nanti saat setimbang bisa dihitung dengan mudah. CB-nya adalah sama dengan CAE, CA01 min XE. Dihitung, masukkan datanya. Ketemunya adalah 0,0275. Sementara CC untuk produknya, jadi konsentrasi C maupun konsentrasi D saat setimbang, tinggal dimasukkan saja. Dari persamaannya CB0 kali XE. CB0-nya tadi berapa? 0,061, konversinya 0,55, ketemunya 0,0335. Satuannya sama ya, mol per liter. Demikian teman-teman untuk video part yang ketiga ini sampailah kita pada contoh-contoh yang sederhana ya. Silakan dicermati, mudah-mudahan tidak mengalami kesulitan. Don't be worry karena memang butuh waktu yang kadang-kadang tidak bisa langsung dipahami, perlu diputar kembali 2-3 kali. Kalau masih belum clear juga nanti silahkan jangan sungkan untuk bertanya ya, baik di diskusi online maupun di WA ya. Ini ada exercise, ada 3 nomor ya, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ini kita ambil dari folder yang chapter 4 page number 136. Silahkan dilihat di filenya. Nah, nanti kita akan jadikan satu menjadi assignment ya, assignment untuk exercise di lecture 9 dan exercise lecture 8 ya. Kemarin ada 3 soal juga ya. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ada 3 soal itu berapa nih? Ya, saya kira ya sama 3 soal. Jadi total ada 6 soal, nanti kita umumkan di psikologi untuk informasi selanjutnya untuk penyelesaiannya. Yang jelas ini adalah tugas individu, kemudian kapan di-upload dan kapan dibahas dan seterusnya. Baik, saya kira demikian dulu untuk pembahasan kita kali ini.
untuk reaksi reversible ya. Okay, thank you for your time and your attention for watching this video. Let's close bihamdillah, alhamdulillah rabbil alamin. Jaga diri dan jaga kesehatan, mudah-mudahan keadaan semakin membaik. Okay, see you next lecture insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.